Aku masih ingat cahaya lampu teras sore itu, temaram dan kekuningan di tengah udara Bandung yang lembab. Jenis cahaya yang membuat sebuah rumah tampak lebih hangat dari kenyataannya begitu kita melangkah masuk. Aku duduk di dalam mobil sejenak, tangan bersandar di setir, mendengarkan suara mesin yang perlahan mendingin. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah makan malam hari Minggu biasa, sekedar kumpul keluarga untuk merayakan pertunangan adik perempuanku. Namun, dadaku sudah terasa sesak. Rasa sesak yang selalu muncul setiap kali aku menginjakan kaki kembali ke rumah itu. Sebelum aku membawamu ke malam itu, izinkan aku bertanya sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan saat mendengarkan cerita ini sekarang? Aku selalu bertanya-tanya, karena pada malam-malam seperti itu, aku berharap ada seseorang di luar sana yang mengerti rasanya berjalan ke sebuah ruangan penuh orang yang berbagi darah denganku. Namun, tetap membuatku merasa seperti orang asing. Saat itu, aku sedang memarkir mobil di halaman rumah orang tuaku, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku turun dari mobil, merapikan kemejaku seolah hal itu bisa menyiapkanku menghadapi kebisingan di dalam. Ibuku mengirim pesan grup tadi pagi, mengatakan ini hanya perayaan kecil, hanya keluarga, hanya makan malam, hanya berita besar Karin. Kata hanya itu punya cara tersendiri untuk mengerdilkanku bahkan sebelum aku tiba. Ketika aku mendorong pintu terbuka, aroma ayam ungkep dan sambal terasi masakan ibu tercium kuat. Adikku, Karin, yang berusia 28 tahun dan sangat bangga akan pencapaiannya, berdiri di ruang makan dengan wajah berseri-seri. Tunangannya, Aditya, tinggi dan tampak rapi dengan gaya khas pekerja teknologi Jakarta. Berdiri di sampingnya seolah takut menyentuh apapun di rumah kami dengan terlalu kasar. Kakakku, Bagas, sedang menuangkan teh manis, sementara bapak berbicara keras tentang politik. Seolah malam itu berputar di sekelilingnya, bukan tentang pertunangan yang seharusnya kami rayakan. Ibu melihatku lebih dulu. Hana, akhirnya sampai juga, Nak. Kami sudah menunggumu. Padahal sebenarnya mereka tidak pernah benar-benar menunggu. Aku berjalan ke meja, meletakkan satu set tatakan gelas dari kuningan antik yang telah aku restorasi sendiri akhir pekan lalu di depan ibu. Aku pikir mungkin ibu akan menghargai sesuatu yang dibuat dengan tangan, sesuatu yang personal. Dia mengambilnya dan tersenyum, tapi senyum itu terasa terlalu kaku. Oh, manis sekali. Kami tidak lagi menggunakan gaya rustik seperti ini. Tapi terima kasih ya. Dia meletakkannya di samping seolah itu adalah hadiah dari rekan kerja yang sopan. Aku mengambil tempat duduk. Karin sudah asik bercerita bagaimana Aditya melamarnya di sebuah kafe eksklusif di daerah Dago Pakar. Bagaimana dia menangis, bagaimana Aditya berlutut, bagaimana orang-orang asing bertepuk tangan. Bapak menyimak setiap kata. Ibu menyeka sudut matanya. Bahkan Bagas tampak terkesan. Aku menunggu jeda, seperti yang selalu aku lakukan jika ingin didengar tanpa disingkirkan. Dan saat Karin berhenti sejenak untuk minum, aku akhirnya berbicara. Minggu ini aku mengerjakan sesuatu yang menarik. Seorang klien dari Jakarta memintaku merestorasi lemari tulis tua dari abad ke-19. Serat kayunya masih sangat indah, meskipun sudah banyak yang rusak dan... Bapak memotong kalimatku sebelum aku selesai. Hana, berhenti. Suaranya tajam. Satu tangannya terangkat seolah sedang mengusir lalat. Kamu terus-menerus bicara soal furnitur tua itu. Kamu terdengar menyedihkan saat mencoba membuatnya seolah itu hal besar. Meja makan menjadi sunyi sesaat. Lalu Karin tertawa kecil. Tawa ringan yang selalu dia keluarkan saat ingin perhatian kembali padanya. Aduh, sudahlah Pak. Dia menoleh padaku. Han, lain kali bohong sedikit saja. Bilang saja kamu kerja jadi desainer interior atau apa. Kamu tidak mau kan mempermalukan kami di depan tunanganku? Kami?
Mempermalukan kami? Dia mengatakannya dengan seringai seolah itu adalah lelucon. Aditya bergeser tidak nyaman di kursinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagas mendengus. Ibu melepaskan tawa kecil, jenis tawa yang dilakukan orang hanya agar tetap aman dari kekejaman orang lain. Mereka semua menertawakanku, tentangku, seolah aku telah melangkah ke dalam peran yang mereka harapkan. Kakak perempuan yang tidak pernah bisa memenuhi ekspektasi, yang punya karir aneh yang tidak terdengar mengesankan di meja makan, yang mimpinya tidak pernah selaras dengan gambaran keluarga di kepala bapak. Sesaat aku tidak merasa berusia 32 tahun lagi. Aku merasa seperti kembali ke usia 14 tahun, berdiri di ruang makan yang sama, memegang piagam yang aku menangkan di pameran seni lokal. Aku ingat berjalan ke arah bapak, bersemangat menunjukkan sesuatu yang aku rasa milikku sepenuhnya. Tapi dia nyaris tidak meliriknya, karena Karin baru saja pulang membawa sertifikat kehadiran sempurna dari sekolah. Bapak memeluknya. Aku berdiri di sana dengan piagam di tanganku. Rasa panas menjalar di pipiku, merasa tidak terlihat. Kenangan itu memukulku begitu keras, hingga aku seolah bisa mencium bau debu pada piagam tua itu. Di meja makan, tidak ada yang menyadari aku terdiam. Karin sudah kembali melanjutkan cerita pertunangannya. Aditya kembali tersenyum. Bapak bersandar di kursi, puas setelah melayangkan satu pukulan kecil lagi. Aneh rasanya, betapa semua ini terasa normal. Seolah ini telah dilatih 100 kali sebelumnya. Mungkin memang begitu. Aku menelan ludah, menekan rasa perih di tenggorokan. Aku bangkit dari kursi perlahan agar kakinya tidak bergeser kasar di lantai kayu. Aku meletakkan serbet di meja. Aku harus berangkat sekarang. Besok pagi ada pekerjaan awal. Ibu berkedip menatapku. Sudah mau pulang, Nak? Bapak tidak menoleh. Bagas tetap asik dengan ponselnya. Karin melambaikan tangan kecil seolah sedang mengusir pelayan. Aku berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Jika aku tinggal sedetik saja lebih lama, aku akan mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kutarik kembali. Di luar, udara terasa lebih dingin dari yang seharusnya untuk akhir musim kemarau. Aku berjalan ke mobil. Setiap langkah terasa berat namun sudah biasa. Ini bukan pertama kalinya mereka membuatku merasa kecil. Tapi sesuatu di dalam diriku tahu, ini harus menjadi yang terakhir. 1 minggu dari malam itu, Karin akan berjalan menyusuri lorong di sebuah villa mewah di Lembang, pernikahan yang dia impikan sejak kecil. Dan aku juga akan ada di sana. Bukan sebagai pengiring pengantin yang nyaris tidak dia pedulikan. Bukan sebagai kakak perempuan yang hanya ditoleransi keberadaannya, tapi dengan cara yang tidak akan pernah mereka duga. Aku memundurkan mobil dari halaman. Tanganku gemetar sedikit. Jalanan tampak lebih gelap dari biasanya, panjang dan sunyi. Selama beberapa menit, aku membiarkan keheningan mengisi mobil, membiarkan napasku tenang. Jika kamu pernah diremehkan oleh keluargamu sendiri, jika kamu pernah duduk di meja penuh orang yang seharusnya mencintaimu, namun entah bagaimana membuatmu merasa kecil, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Momen-momen itu membentuk kita lebih dari yang kita akui. Saat aku tiba di bengkel kerjaku, rasa sakit itu telah mengendap menjadi sesuatu yang lebih tajam. Sesuatu yang terasa seperti kejernihan. Aku membuka pintu, melangkah masuk ke aroma serutan kayu dan pelitur yang sudah akrab, dan membiarkan kegelapan mendekapku sejenak. Malam itu, sesuatu di dalam diriku bergeser. Yang aku tahu, aku sudah selesai menjadi kecil untuk mereka. Dan pernikahan itu tinggal 7 hari lagi. Keesokan paginya, cahaya masuk melalui jendela tinggi bengkelku dalam garis-garis abu-abu tipis. Kepalaku masih terasa berat dari malam sebelumnya. Kata-kata keluargaku menempel padaku seperti debu. Aku menyeduh kopi yang sangat kuat dan duduk di meja sketsa, mencoba bernapas melalui rasa sesak di dadaku.
Laptopku berbunyi. Ada email baru. Sesaat, aku mengira itu pesan dari ibu yang berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Atau mungkin pengingat ceria dari Karin tentang warna gaun atau tema dekorasi. Ternyata, nama di bagian atas membuat bahuku sedikit rileks. Pak Surya. Pak Surya sudah berada di dunia restorasi lebih lama dari usiaku. Usianya 67 tahun, dengan mata yang tenang dan tangan yang bergerak seolah dia sudah mengenal kayu seumur hidupnya. Dia telah membimbingku melalui proyek-proyek tersulit, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah melihat pekerjaanku dengan rasa hormat yang tulus. Pesannya singkat. Dia bilang seorang produser dari Jakarta sedang mencari seniman restorasi dengan gaya klasik. Dia telah memberikan namaku dan memberitahu mereka bahwa aku mungkin orang yang mereka cari. Dia menambahkan jika aku bisa sampai ke Jakarta siang ini, ada seseorang yang ingin dia perkenalkan padaku. Untuk pertama kalinya sejak makan malam itu, secercah semangat muncul. Aku meninggalkan kopi yang baru separuh diminum, mengunci bengkel, dan berkendara, membiarkan pemandangan pepohonan menarik keluar rasa pahit dari hatiku. Studio itu berada di sebuah gedung tua di daerah Jakarta Selatan. Aku mendaftar di resepsionis, dan menunggu di lorong yang penuh dengan poster dokumentari dan acara renovasi rumah. Aku merasa salah tempat dengan celana jeans dan jaket sederhanaku. Tetapi aku duduk lebih tegak ketika pintu terbuka, dan seorang pria seusiaku melangkah keluar. Dia memperkenalkan diri sebagai Jacob, seorang produser untuk serial berjudul Kisah Restorasi Nusantara. Mereka sedang merencanakan episode spesial yang akan difilmkan di sebuah lokasi pernikahan mewah di Bandung, dan membutuhkan seniman yang bisa menyediakan potongan furniture restorasi khusus. Dia bilang seseorang menggambarkan karyaku sebagai klasik namun halus. Dia bilang itulah suasana yang mereka inginkan. Aku bertanya, potongan furniture seperti apa yang mereka cari? Dia berbicara tentang meja tamu, podium, dan mungkin sebuah sofa love seat untuk foto. Dia bilang pernikahan itu sangat signifikan, sebuah acara utama untuk acara tersebut. Dia menambahkan bahwa mereka berharap untuk menonjolkan keahlian di balik dekorasi daripada sekedar upacaranya saja. Mendengar dia berbicara, sesuatu yang hangat mengisi dadaku. Bagian dari diriku yang selalu bekerja sendirian, yang selalu mendengar keluargaku meremehkan pekerjaanku sebagai hobi, tiba-tiba merasa diakui. Aku bilang aku tertarik. Dia tersenyum dan berkata dia senang. Aku tidak tahu saat itu bahwa aku baru saja setuju untuk mengerjakan pernikahan adikku sendiri. Setelah kami selesai, dia menyerahkanku sebuah folder dengan jadwal awal. Aku menyelipkannya di bawah lengan dan meninggalkan gedung dengan perasaan ringan, hampir penuh harapan. Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Di tengah jalan tol, ponselku bergetar lagi. Itu salah satu klienku, Bu Dewi, tipe wanita yang ingin semuanya selesai kemarin. Dia bertanya tentang meja konsolnya untuk ketiga kalinya minggu ini. Pesannya datang bertubi-tubi, menuntut pembaruan, foto, dan jaminan. Jantungku mulai berdebar kencang seperti biasanya saat aku merasa ditarik ke terlalu banyak arah. Aku mencoba menjawab dengan tenang, mengatakan kepadanya bahwa semuanya sesuai jadwal. Dia membalas seketika dengan paragraf panjang yang membuat perutku melilit. Tekanan yang sudah biasa itu kembali. Perasaan bahwa tidak peduli seberapa keras aku bekerja, selalu ada seseorang yang menunggu untuk mengingatkanku bahwa itu tidak pernah cukup. Langit di luar kaca depan kabur saat aku menyetir. Aku merasakan kepedihan lama itu lagi, yang dimulai di meja makan semalam. Aku benci bahwa kata-kata Karin masih terngiang-ngiang. Aku lebih benci lagi bahwa suara bapak menusuk lebih dalam dari yang ingin aku akui. Sesaat, stres itu membawaku kembali ke bertahun-tahun yang lalu. Aku ingat saat berusia 20 tahun, mengamplas kaki meja tua di garasi belakang rumah orang tuaku. Ibuku masuk membawa keranjang cucian dan nyaris tidak melihat apa yang aku lakukan. Dia bilang aku harus praktis. Dia bilang bekerja dengan tangan akan merusak masa depanku.
Dia bilang tidak ada yang akan menganggapku serius jika aku terus mengejar hobi kecil ini. Suaranya membawa nada yang sama dengan saat dia mengingatkanku untuk mencuci piring atau mematikan lampu. Seolah-olah mimpiku adalah tugas rumah tangga yang dia harap akan aku tinggalkan seiring kedewasaan. Aku mengerjap keras untuk menyingkirkan ingatan itu. Jalanan membentang di depan dalam garis abu-abu yang panjang. Aku menyalakan radio hanya untuk menenggelamkan suara di kepalaku. Ketika aku kembali ke bengkel, folder yang diberikan Jacob masih ada di bawah lenganku. Aku duduk di meja kerja, menarik napas, dan membukanya. Beberapa halaman pertama adalah catatan produksi, jadwal, dan diagram yang menunjukkan di mana setiap potongan restorasi akan ditempatkan di lokasi. Kemudian aku sampai pada lembar yang mencantumkan detail acara. Lokasi, Villa Kayu Putih, Lembang. Pasangan upacara, Karin Larasati dan Aditya Pratama. Jariku berhenti di halaman itu. Napasku tertahan di tenggorokan. Villa Kayu Putih adalah tempat Karin akan menikah dalam waktu kurang dari seminggu. Aku duduk di sana menatap nama-nama yang tertulis dengan tinta hitam bersih. Ruangan di sekitarku tiba-tiba terasa terlalu sunyi selama beberapa detik. Segala sesuatu di dalam diriku terhenti. Penghinaan di meja makan. Tawa mereka. Suara bapak yang menyuruhku berhenti. Bisikan Karin tentang tidak mempermalukan mereka. Semuanya menyatu dalam satu kesadaran tunggal. Aku baru saja setuju untuk merestorasi barang-barang utama untuk pernikahan adik emasku. Dan bukan secara privat, bukan secara diam-diam, melainkan di depan kamera. Aku bersandar perlahan. Folder itu masih terbuka di tanganku. Aku bisa merasakan sesuatu bergeser lagi, lebih dalam kali ini. Sesuatu yang terasa seperti awal dari badai yang terbentuk jauh di lepas pantai. Aku belum tahu apakah ini takdir, karma, atau hanya sebuah kebetulan yang aneh. Yang aku tahu hanyalah bahwa jalan di depan telah berubah, dan tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Aku menutup folder itu perlahan, membiarkan pinggirannya menyatu seolah kertas itu sendiri bisa menenangkanku. Sesaat, aku hanya duduk di sana, siku di meja kerja, telapak tangan menekan mataku sampai tekanan itu meredakan ketegangan di dadaku. Pikiran untuk berada di dekat pernikahan Karin membuat perutku melilit. Ide untuk mengerjakannya, bahwa karyaku akan berdiri di tengah-tengah hari sempurnanya, terasa tidak nyata. Sebagian dari diriku ingin segera mengirim email ke Jacob dan membatalkannya. Mengatakan ada sesuatu yang mendadak, menghilang sebelum ada yang menyadari hubungannya. Tetapi aku tidak mengirim email itu. Sebaliknya, aku menelpon Pak Surya. Dia menjawab pada dering kedua. Suaranya yang berat terasa hangat dan akrab. Aku menceritakan semuanya dengan terburu-buru, dari produser di Jakarta hingga folder dan nama-nama yang tercetak di lembar acara. Aku bilang aku berpikir untuk mundur sebelum semuanya menjadi rumit. Ada jeda panjang di telepon, dan kemudian dia berbicara dengan nada mantapnya yang selalu membuatku menyimak. Hana, tidak ada yang berhak mengerdilkan bakatmu. Bukan bapakmu, bukan adikmu, bukan siapapun yang merencanakan pernikahan. Kamu mendapatkan tawaran ini karena usahamu sendiri. Kamu melakukannya dengan kedua tanganmu sendiri. Jangan biarkan siapapun mendorongmu kembali ke kegelapan. Aku duduk di sana memegang telepon, merasakan setiap katanya meresap ke dalam diriku. Dia benar, dan aku tahu itu. Keluargaku punya cara untuk membuatku merasa seolah-olah aku tidak pantas berada dimanapun. Tetapi kesempatan ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini datang dari pekerjaanku, reputasiku, keahlianku. Aku berterima kasih padanya dengan tenang, dan ketika kami menutup telepon, aku merasakan sesuatu di dalam diriku bergeser lagi, seperti jendela yang terbuka di ruangan yang telah terasa pengap selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, aku berkendara ke Villa Kayu Putih untuk peninjauan lokasi pertama. Sinar matahari menyaring melalui pepohonan pinus tinggi yang mengelilingi properti itu,
dan bangunan villa berdiri megah dengan batu pucat di tengah halaman rumput hijau yang luas. Tempat itu indah dengan cara yang membuatmu melambat hanya untuk mengaguminya. Aku parkir di dekat pintu masuk pelayan dan menarik napas sebelum keluar. Meskipun ada kegelisahan di perutku, sebagian kecil dari diriku merasa bangga bahwa karyaku telah dipilih untuk tempat seperti ini. Di dalam, seorang pria dengan lengan baju digulung, rambut tertata sempurna, dan papan klip terselip di bawah lengannya menyapaku dengan senyum cerah. Dia memperkenalkan diri sebagai Elliot, pengatur pernikahan, wedding planner. Suaranya memiliki kehangatan yang mudah, jenis yang membuatmu merasa diterima. Dia memeriksa gambar portofolioku di tabletnya saat kami berjalan. Kamu punya selera yang tajam, Hana. Garisnya bersih, tapi tetap punya jiwa. Kebanyakan seniman entah menenggelamkan masa lalu atau mengabaikannya. Kamu menyeimbangkannya. Itu langka. Pujian itu mengenai sasaran lebih dalam dari yang aku duga. Aku mengangguk, menggumamkan, "Terima kasih," saat dia membimbingku melewati aula besar. Ruangan itu didominasi warna krem lembut dan emas dengan jendela melengkung tinggi yang membiarkan cahaya siang tumpah di atas lantai yang mengkilap. Aku membayangkan potongan restorasiku di sini, membayangkan serat kayu jati tua berkilauan di bawah cahaya. Kaki-kaki ukirannya menciptakan bayangan halus. Ruangan itu seolah berdengung dengan kemungkinan. Kami berjalan ke ruang upacara, dan Elliot menunjuk ke arah depan. Disinilah podium itu akan diletakkan. Klasik tapi elegan. Sesuatu yang punya wibawa, tidak terlalu mencolok. Saat kami pindah ke aula resepsi, dia menunjuk kedua titik dekat pintu masuk. Di sini untuk meja konsol. Kami ingin itu menjadi hal pertama yang dilihat tamu saat mereka masuk. Sesuatu yang menentukan suasana. Tidak kaku, tapi berkarakter. Pikiranku mulai membuat sketsa bentuk dan garis. Nada warna, sudut-sudut. Aku bisa melihatnya terbentuk seperti biasanya, saat aku tahu sebuah proyek sangat berarti. Namun, tepat saat ide-ide mulai memenuhi pikiranku, sebuah suara yang akrab terdengar sayup-sayup dari ujung lorong. Awalnya lembut, lalu semakin jelas saat sekelompok orang melangkah keluar dari ruangan samping. Aku menoleh sebelum bisa menahan diri. Melalui pintu yang terbuka, aku melihatnya. Karin berdiri di atas panggung kecil, terbungkus gaun pengantin dengan lengan rendah. Rambutnya telah dijepit dalam ikal longgar, dan bayangannya bersinar di cermin sekelilingnya. Ibu berdiri di dekatnya, menggenggam tangannya sendiri, tersenyum dengan senyum ibu yang lembut yang selalu dia simpan untuk Karin. Beberapa pengiring pengantin sibuk di sekitarnya, merapikan ekor gaun dan memuji setiap detail. Mereka tidak melihatku. Aku tetap berada di balik bingkai pintu, setengah tersembunyi oleh rangkaian bunga tinggi. Napasku tertahan, meskipun aku tidak bisa menjelaskan alasannya. Mungkin itu karena melihatnya begitu sempurna ditempatkan di pusat dunia. Mungkin itu ingatan tentang betapa mudahnya aku disingkirkan malam sebelumnya. Atau mungkin itu kesadaran bahwa aku di sini bekerja dengan tenang, tidak terlihat, sementara dia melayang melalui hari sempurnanya. Elliot melirikku, lalu ke arah ruang ganti gaun, memahami sesuatu yang tidak dia komentari. Dia hanya berdehem pelan dan mengajakku pindah agar tidak terasa canggung. Jacob tiba tak lama kemudian dengan asisten kameranya. Memberikan lambaian singkat, dia meninjau catatan denganku dan mengonfirmasi daftar barang. Satu sofa love seat yang direstorasi dengan gaya romantis tahun 1930-an. 2 meja konsol dengan detail ukiran tangan. Dan 1 podium dengan penyelesaian kayu alami. Dia memberiku jadwal, bertanya apakah aku butuh sesuatu, dan kemudian bergegas pergi untuk memeriksa pencahayaan luar ruangan. Ketika aku meninggalkan villa, langit mulai berubah warna menjadi emas. Aku berjalan kembali ke mobil. Kerikil berderak di bawah sepatuku. Begitu aku duduk di kursi pengemudi,
Pikiran-pikiran yang telah menggangguku sepanjang pagi datang menerjang sekaligus. Melihat Karin dalam gaunnya, mendengar Elliot memuji karyaku, mengingat suara bapak yang memanggilku menyedihkan, mengingat tawa ibu, semuanya bercampur menjadi sesuatu yang tajam dan goyah. Tanganku gemetar sedikit di setir. Aku menarik napas perlahan, lalu sekali lagi. Jenis napas yang menenangkanmu saat kamu berdiri di persimpangan jalan yang tidak pernah kamu duga. Aku membisikkan kata-kata itu dengan keras seolah mengucapkannya akan menguatkanku. Aku akan melakukan ini, dan aku akan membuatnya lebih indah dari apapun yang pernah mereka lihat. Kata-kata itu menggantung di keheningan mobil saat matahari tenggelam lebih rendah. Dan itu terasa seperti janji jujur pertama yang aku buat untuk diriku sendiri dalam waktu yang sangat lama. Aku berkendara kembali ke bengkel dengan matahari yang tenggelam rendah di balik bukit. Dan saat aku tiba, langit telah berubah menjadi biru tua yang terasa hampir berat. Aku membuka pintu dan melangkah masuk, membiarkan aroma serbuk kayu dan minyak biji rami yang sudah akrab membungkusku seperti selimut. Tempat ini selalu menjadi tempat perlindunganku, satu-satunya ruang di mana tangan dan hatiku tampak bekerja dalam harmoni. Sekarang, ini juga menjadi tempat di mana aku akan membangun potongan-potongan yang akan berdiri di pernikahan Karin. Aku meletakkan tasku dan mengikat rambut, siap untuk mulai membuat sketsa ukuran. Ketika sebuah ketukan lembut terdengar di pintu samping, aku terkejut karena tidak ada yang pernah menggunakan pintu itu. Aku berjalan dan membukanya perlahan. Seorang pria muda berdiri di sana memegang kotak perkakas kecil, tampak gugup sekaligus penuh harap. Dia memperkenalkan diri sebagai Tio, baru saja lulus dari sekolah kejuruan kayu. Dia bilang dia mendengar dari pemasok kayu lokal bahwa aku terkadang menerima asisten, dan bertanya-tanya apakah aku punya ruang untuk seseorang yang mau belajar dan bekerja keras. Suaranya sedikit gemetar, seolah dia berharap aku akan menolaknya. Aku memperhatikannya diam-diam sejenak. Tangannya kasar dengan cara yang memberitahu aku bahwa dia benar-benar bekerja dengan alat. Matanya memiliki binar seseorang yang ingin membangun sesuatu yang berarti. Aku ingat saat aku masih semuda itu, berjalan ke bengkel Pak Surya dengan campuran rasa takut dan semangat yang sama. Aku melangkah ke samping dan menyuruhnya masuk. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya mempelajari desainku saat ini untuk potongan pernikahan tersebut. Aku menunjukkan kepadanya sketsa kasar untuk sofa love seat, meja konsol dengan detail ukiran tangan, dan podium dengan garis bersih yang masih membawa wibawa klasik. Dia mendengarkan dengan saksama, mengajukan pertanyaan yang menunjukkan dia memahami keahlian tersebut. Dan ketika aku menyerahkannya blok amplas untuk menguji tekniknya, tangannya bergerak dengan keterampilan yang mengejutkan. Aku memberitahunya bahwa dia bisa tinggal dan membantu jika dia mau. Seluruh wajahnya bersinar, seolah seseorang baru saja menyalakan lampu di dalamnya. Beberapa hari berikutnya berjalan dalam sebuah ritme. Pagi dimulai lebih hawa. Terkadang sebelum matahari terbit, aku sudah menemukan Tio di bengkel sedang menyiapkan kayu atau menyeka meja kerja. Kami membentuk rangka sofa lebih dulu, membengkokkan bagian belakang yang melengkung dengan uap dan klem. Kayu itu terasa hidup di bawah jariku, hangat dari panas dan halus dari seratnya. Tio membantu menahannya saat kami menyesuaikan setiap sudut. Ada saat-saat aku mendapati diriku menghirup napas dalam-dalam, membiarkan bau kayu jati yang baru diamplas mengisi paru-paruku. Ada sesuatu tentang pekerjaan ini yang menenangkan kebisingan di dalam diriku. Bahkan ketika kebisingan itu mencoba merangsek masuk kembali. Seperti saat ponselku bergetar dengan pesan dari grup keluarga. Karin telah mengirim tautan untuk gaun pengiring pengantin. Dia menulis bahwa pengepasan dijadwalkan pertengahan minggu, dan dia sudah menambahkanku ke daftar janji temu. Gaun itu berwarna merah muda pucat, berbahan sutra, ketat di pinggang. Jenis pakaian yang dia sukai. Tapi tidak akan pernah aku pakai atas kemauanku sendiri. Ibu menyusul di grup, mengatakan kepadaku bahwa sangat penting bagi seluruh keluarga untuk tampil serasi, bahwa kami punya tanggung jawab untuk menampilkan citra keluarga yang bersatu, karena begitu banyak tamu penting yang akan hadir.
Aku menatap pesan-pesan itu. Kata-katanya sedikit kabur. Nadiku menegang. Rasanya seperti mereka sedang menarik tali yang sama yang selalu mereka gunakan untuk mengendalikanku. Sebelum aku berpikir terlalu lama tentang hal itu, aku meletakkan ponselku terbalik di meja kerja. Lalu aku mematikan suaranya sepenuhnya. Aku tidak menjawab mereka. Aku fokus pada sofa itu, pada lekukan kayu di bawah telapak tanganku, pada garis yang sedang aku bentuk, pada cara proyek itu mulai hidup. Keheningan di bengkel adalah hal yang sangat aku syukuri. Menjelang akhir minggu, kami menghadapi masalah pertama kami. Salah satu bagian samping yang diukir pecah tepat di tengah saat kami membentuk sambungannya. Terdengar seperti retakan kecil awalnya. Lalu bunyi letupan lembut yang membuat seluruh tubuhku tegang. Aku mengangkat potongan itu di tanganku dan merasakan gelombang dingin menyapu diriku. Kami sudah sangat terdesak waktu. Hambatan seperti ini bisa memakan waktu berhari-hari. Napasku bertambah cepat. Kepanikan lama itu muncul. Kepanikan yang sama yang mengikutiku sejak kecil. Suara yang sama yang berbisik bahwa aku akan selalu mengacaukan segalanya. Suara yang sama yang aku dengar suatu sore saat aku berusia 10 tahun. Aku telah menghabiskan berjam-jam mencoba membuat kotak perhiasan kayu untuk ibu, menggunakan sisa-sisa kayu dari garasi. Aku mengamplasnya tanpa henti sampai jariku perih. Tetapi saat aku mencoba memasang tutupnya, engselnya tergelincir dan kayunya pecah. Bapak masuk tepat saat itu terjadi. Dia nyaris tidak melihat kotak itu sebelum berkata, "Kamu membuat sampah." Dan yang lebih buruk, dia menyuruh ibu membuangnya sebelum membuat rumah berantakan. Aku ingat berdiri di sana, merasakan sesuatu hancur di dalam diriku bersamaan dengan kotak itu. Ingatan itu kembali begitu tajam hingga aku harus memejamkan mata. Ketika aku membukanya, aku merasakan Tio berdiri di sampingku. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil potongan yang rusak itu. "Kita bisa memperbaikinya," katanya pelan. Nadanya mantap, tidak panik. Aku memperhatikan saat dia memeriksa retakan itu dengan mata yang teliti. Dia menyarankan memotong di sepanjang retakan untuk menghaluskan tepinya dan memperkuat sambungan dari bawah dengan pasak kayu jati yang tersembunyi. Itu adalah teknik yang diajarkan Pak Surya kepadaku bertahun-tahun lalu. Tetapi dalam stresku, aku bahkan tidak memikirkannya. Kami bekerja bersama sepanjang sore, mencocokkan serat, menyerut lapisan tipis, sampai sambungannya menghilang ke dalam pola alami kayu tersebut. Saat kami melangkah mundur, potongan itu tampak utuh kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Aku mengembuskan napas perlahan. Ketegangan merosot dari bahuku. Aku berterima kasih pada Tio. Dia tersenyum lembut, seolah dia mengerti lebih dari yang dia tunjukkan. Seiring berjalannya hari, sofa itu mulai mengambil bentuknya. Rangkanya halus dan kokoh. Garis-garis elegan melengkung lembut, persis seperti foto-foto furniture klasik yang kupelajari. Kakinya berkilau dengan pelitur gelap, menangkap cahaya dengan cara yang membuatnya tampak hampir seperti diukir dari bayangan cair. Pak Surya mampir suatu sore untuk melihat kemajuan kami. Dia mengelilingi sofa itu perlahan, menjalankan jarinya di sepanjang bingkai yang dipoles, memeriksa setiap detail seperti seorang pria yang mempelajari artefak langka. Ketika dia sampai di sudut depan, dia melangkah mundur, alisnya terangkat karena terkejut. Dia mengeluarkan siulan rendah dan berbisik dengan suaranya yang serak. Karin tidak pantas mendapatkan keajaiban sehebat ini. Aku merasakan kehangatan yang stabil muncul di dalam dadaku. Bukan kemarahan, bukan kepahitan, hanya kebenaran yang menetap di tempat yang seharusnya. Aku menjalankan tanganku di sepanjang bingkai yang halus, merasakan janji akan menjadi apa barang ini setelah kain beludru dan aksen kuningan ditambahkan. Untuk pertama kalinya sejak makan malam yang menghancurkan sesuatu di dalam diriku, aku merasakan sedikit rasa bangga kembali. Sofa itu
hanyalah permulaan. Aku berjalan mengelilinginya perlahan, membiarkan ujung jariku mengikuti lekukan halus bingkai itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Tetapi perasaan itu hanya bertahan sampai ponselku bergetar lagi di meja kerja. Awalnya, aku mengabaikannya. Lalu, bergetar kedua kali. Lalu ketiga kali. Ketika aku melirik ke bawah, perutku melilit. Ada panggilan tak terjawab dari ibu, serangkaian pesan dari grup keluarga, dan akhirnya pesan baru dari ibu yang hanya berisi perintah untuk segera menelponnya. Aku menatap layar untuk waktu yang lama sebelum mengangkatnya. Dia menjawab pada dering pertama. Suaranya kaku, tajam di bagian tepinya. Cara bicaranya selalu begitu setiap kali Karin sedang kesal. "Hana, kenapa kamu tidak menjawab pesan apapun? Kamu melewatkan jadwal pas baju dan adikmu sangat sedih. Pernikahan ini penting. Kamu harus berhenti bersikap sulit dan datang ke rumah supaya kita bisa bicara." Lagi-lagi itu, tuduhan tenang yang dibungkus dalam kekhawatiran. Aku bilang aku sedang bekerja dan tidak bisa bicara lama. Dia bersikeras agar aku tetap mampir. Nada suaranya bukan sebuah permintaan, itu adalah perintah. Melawan penilaianku yang lebih baik, aku berkendara ke rumah mereka malam itu. Begitu aku melangkah masuk, udara terasa tebal. Karin tidak terlihat dimanapun. Tetapi Bapak berdiri di ruang tamu dengan tangan bersedekap. Ekspresinya campuran antara kejengkelan dan penghakiman. Ibu duduk di sofa dengan beberapa folder pernikahan yang tersebar, seolah-olah dia sedang bersiap untuk rapat dewan direksi. Bapak bicara lebih dulu. "Hana, kami perlu memperjelas sesuatu sebelum pernikahan ini. Kamu harus menjaga sikap dengan benar. Jangan menghilang, jangan datang terlambat, jangan membuat keributan. Ini harinya Karin, bukan harimu." Kata-kata itu memukul lebih keras dari yang mungkin dia sadari. Atau mungkin dia tahu persis apa yang dia katakan. Aku menjaga suaraku tetap tenang saat bertanya apa sebenarnya yang dia pikir akan aku lakukan. Dia melambaikan tangan seolah mengusir pertanyaan yang tidak penting. "Berperilakulah dengan anggun dan bersikaplah seolah kamu bagian dari keluarga ini. Adikmu telah bekerja sangat keras untuk acara ini." Aku tidak memberitahu dia bahwa sofa yang diinginkan Karin untuk pernikahannya, yang foto inspirasinya telah dia simpan, adalah barang yang sedang aku bangun di bengkelku. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun tentang acara TV itu, atau produser, atau meja yang aku kerjakan untuk aula masuk. Aku membiarkan dia berbicara padaku seperti anak kecil yang butuh koreksi. Aku membiarkan dia percaya bahwa aku kecil. Ibu berdehem dan memberi isyarat agar aku duduk. Dia membuka salah satu foldernya dan membalik beberapa halaman sebelum menyodorkan selembar kertas ke arahku. Itu adalah papan inspirasi untuk pernikahan tersebut. Aksen emas, elemen klasik, bunga berwarna merah muda pucat, kain-kain elegan. Di tengahnya ada gambar yang membuat napasku tertahan. Sebuah sofa bludru hijau dengan detail kayu ukiran. Gaya yang persis dengan yang sedang aku restorasi. Aku menatap gambar itu selama beberapa detik. Tidak yakin apakah harus tertawa atau takjub pada ironi ini. Ibu mendekat untuk mengaguminya. Karin punya selera yang sangat halus. Dia selalu tahu persis apa yang dia inginkan. Aku menelan senyum yang mengancam mataku. Dia tidak tahu bahwa sofa dalam gambar itu sudah setengah jadi di bengkelku. Dibentuk oleh tanganku, bukan imajinasi Karin. Bapak berdehem lagi, seolah mencoba mengambil alih percakapan. "Adikmu adalah seorang perencana acara, dan dia tahu apa yang diharapkan orang. Kamu perlu mengikuti arahannya dan menampilkan dirimu dengan baik." Kata-katanya memudar menjadi gumaman jauh saat ingatan lain menarikku ke masa lalu. Saat aku berusia 17 tahun, berdiri di belakang panggung pada upacara kelulusan SMA. Karin dengan selempang penghargaannya menunggu untuk menyampaikan pidato sebagai lulusan terbaik. Orang tuaku ada di depan sibuk memotret, membual kepada kerabat, memeluk teman-temannya. Aku berdiri di belakang tirai,
memegang piagam kecil yang aku terima untuk proyek seni kelasku. Penghargaan yang tidak ditanyakan siapapun, momen yang tidak diperhatikan siapapun. Ketika aku mencoba menunjukkannya kepada mereka setelah upacara, mereka nyaris tidak mendongak dari kerumunan pengagum Karin. Perasaan tertelan oleh cahayanya itu tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Suara ibu membawaku kembali ke masa kini. Dia menguraikan warna gaun dan jadwal makan malam dan di mana aku harus berdiri untuk foto keluarga. Bapak menambahkan bahwa aku harus memastikan untuk tidak menarik perhatian dari pasangan pengantin. Aku mengangguk dalam diam, membiarkan kata-kata mereka membasuhku tanpa meresap. Akhirnya aku berdiri, menawarkan permintaan maaf singkat untuk pesan-pesan yang terlewat. Ibu mengulurkan tangan untuk menyentuh lenganku. Ekspresinya melunak cukup untuk dianggap sebagai kasih sayang. Berusahalah lebih baik, Hana. Ini hari yang sangat besar. Aku berjalan keluar dari rumah dengan suara mereka yang masih menggema sayup-sayup di belakangku. Ketika aku sampai di mobil, aku duduk selama 1 menit panjang dengan tangan bersandar di setir, bernapas melalui sesak yang muncul di dadaku. Mereka tetap tidak melihatku. Tidak juga setelah bertahun-tahun ini. Bahkan ketika aku berdiri tepat di depan mereka. Tapi kali ini, rasa sakit itu menajam menjadi sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang lebih stabil. Sesuatu yang terasa seperti tekad yang menyebar perlahan di sekujur tubuhku. Aku menyalakan mesin dan menjauh dari rumah itu. Saat lampu jalan berkedip melintasi kaca depan, sebuah pikiran menetap jauh di dalam diriku. Tenang dan pasti. Kali ini, mereka akan melihatku. Mau tidak mau. Aku berkendara kembali ke Lembang pagi-pagi sekali keesokan harinya. Dengan jendela sedikit terbuka, cukup untuk membiarkan udara sejuk menenangkan sarafku. Pohon-pohon di sepanjang jalan tampak kabur, menjadi garis-garis hijau yang panjang. Aku terus memutar ulang suara bapak yang menyuruhku bersikap baik. Peringatan ibu tentang citra keluarga. Sengatan pelan saat diingatkan berulang kali bahwa kenyamanan Karin selalu didahulukan daripada martabatku. Tapi di bawah semua itu, ada sesuatu yang lebih mantap yang terbangun di dalam diriku. Sejenis tekad sunyi yang semakin kuat, semakin dekat aku dengan villa kayu putih. Ketika aku tiba, van produksi sudah terparkir di dekat pintu masuk pelayan. Anggota kru bergerak ke sana kemari membawa peralatan lampu, kabel, dan tiang kamera. Aku mendaftar ke koordinator dan masuk ke dalam untuk memulai persiapan awal. Aula besar itu sedikit bergema. Lantai yang mengkilap masih kosong. Lampu gantung kristal masih terbungkus kain pelindung. Tio tiba beberapa menit kemudian, mendorong troli dengan sofa restorasi yang sudah diamankan dengan tali. Kami telah menghabiskan hampir sepanjang malam menyelesaikan lapisan terakhir pelitur pada kakinya, sehingga kayunya menangkap cahaya seperti yang aku inginkan. Dia tersenyum padaku, bangga sekaligus lelah, dan bersama-sama kami mengangkat sofa itu ke tempat yang ditentukan di dekat lengkungan bunga. Tampak luar biasa, bahkan tanpa dekorasi penuh di sekelilingnya. Kain bludrunya memancarkan warna hijau hutan yang pekat, kaya, dan hangat. Bingkai belakang yang diukir seolah melengkung ke arah cahaya alami yang masuk melalui jendela tinggi. Sesaat, aku melupakan ketegangan yang mencengkeramku sepanjang minggu. Lalu aku mendengar suara Karin. Suara itu datang dari aula masuk, ceria dan bersemangat. Cara dia selalu bersuara saat tampil di depan orang banyak. Dia sedang mengajak Aditya berkeliling lokasi dengan cepat. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang cepat di lantai batu saat mereka mendekati aula. Saat dia melangkah masuk, senyumnya melebar. Dia mengenakan sweater putih lembut dan jeans yang pas. Rambutnya ditarik ke belakang dengan jepit emas yang membuatnya tampak seperti model majalah. Dia melihat ke sekeliling ruangan, mengagumi setiap detail, seolah dia sendiri yang merancang masing-masing. Lalu matanya mendarat pada sofa itu. Dia menghirup napas pelan dan berjalan ke arahnya. Ya ampun Adit, lihat ini. Sempurna sekali. Persis seperti yang aku bayangkan. Warnanya, bentuknya, semuanya.
Aditya mengangguk dan menjalankan tangannya dengan ringan di atas beludru. Indah sekali. Tempat ini akan terlihat luar biasa. Untuk sedetik yang singkat, aku merasakan kehangatan yang tenang. Tahu dia benar-benar menyukai sesuatu yang telah aku curahkan seluruh tenagaku ke dalamnya. Namun, momen itu tidak bertahan lama. Elliot berjalan di belakang mereka, memegang papan klipnya. Ketika Karin bertanya dari mana barang itu berasal, dia berseri-seri dengan bangga dan berkata dengan nada halus dan hangatnya, bahwa sofa itu direstorasi oleh seorang seniman bernama Hana Larasati. Wajah Karin berubah seketika. Binar di wajahnya lenyap, dan sesuatu yang dingin menggantikannya. Dia berkedip sekali, 2 kali, dan kemudian perlahan menolehkan kepalanya ke arahku, di mana aku berdiri di dekat pintu. Suaranya kaku. Hana. Aku menjaga postur tubuhku tetap tegap. Tanganku stabil di samping tubuh. Iya. Dia berjalan mendekat dengan cepat, memberi isyarat tajam agar aku mengikutinya ke lorong. Ketika kami melangkah keluar dari aula, topeng tenangnya retak. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya nyaris berbisik, tapi cukup tajam untuk mengirisku. Kenapa kamu memasukkan dirimu ke dalam pernikahanku? Aku menjaga suaraku tetap terukur. Aku tidak memasukkan diriku sendiri. Aku disewa oleh pihak lokasi melalui acara TV itu. Dia menggelengkan kepala seolah-olah aku baru saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak, Hana. Ini bukan soal pekerjaan. Ini kamu yang mencoba membuat semuanya jadi tentang kamu. Kamu melewatkan pas baju. Kamu bersikap menjauh. Dan sekarang tiba-tiba kamu muncul membawa furnitur untuk upacaraku. Apa kamu tahu bagaimana kelihatannya ini? Kata-kata itu memukulku seperti tamparan. Bukan karena itu baru, tapi karena itu sangat familiar. Setiap kali ada yang salah, setiap kali dia merasa tersaingi, aku menjadi masalahnya. Bayangan yang harus dia singkirkan. Sebuah ingatan muncul tanpa peringatan. Saat aku berusia 18 tahun, mengerjakan kabinet kecil yang kuharap bisa kumasukkan dalam pameran lokal. Aku menghabiskan berminggu-minggu mengukir detail pada panel depannya. Karin masuk ke garasi dengan marah karena sesuatu yang sepele. Dia mengayunkan tas ranselnya dalam kekesalan dan menjatuhkan kabinet itu dari meja kerja. Kabinet itu hancur di lantai. Bukannya minta maaf, dia menangis kepada orang tua kami bahwa aku meletakkan barang itu di jalannya. Dan dia hampir melukai dirinya sendiri. Bapak masuk, melihat kekacauan itu, dan memarahiku karena ceroboh, mengatakan aku harusnya lebih tahu diri. Aku ingat berdiri di sana dengan serpihan kayu di sekitar kakiku, merasa benar-benar tidak terlihat. Ingatan itu memudar saat Jacob mendekati kami di lorong, membalik-balik jadwalnya. Hana, pembaruan cepat. Kami mengonfirmasi kontrak eksklusifmu untuk barang-barang restorasi ini. Semuanya tetap di tempat yang direncanakan. Dia melirik sopan ke arah Karin. Kami tidak bisa menukar seniman atau barang karena episodenya sudah dikunci. Karin menatapnya, terpaku sejenak sebelum mengalihkan pandangannya kembali padaku. Rahangnya kaku. Jelas dia ingin membantah, tapi tidak ada ruang untuk menyerang. Dia menegakkan bahunya dan berjalan pergi ke arah Aditya, yang masih mengagumi sofa itu, tidak sadar akan konflik yang sedang mendidih hanya beberapa meter darinya. Aku melangkah kembali ke aula, membiarkan ketenangan menyelimutiku lagi. Ruangan itu masih sebagian besar kosong, lantai yang mengkilap bersinar di bawah cahaya pagi yang lembut. Sofa itu berdiri di tengah seperti jangkar kecil yang menahan semuanya di tempatnya. Aku melihatnya, lalu ke ruangan luas di sekelilingku, dan merasakan kehangatan yang lambat menyebar di tulang rusukku. Bukan amarah, bukan luka, tapi sesuatu yang lebih mantap. Kali ini, aku tidak akan mundur. Lampu aula masih redup saat aku berbisik pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan mundur. Kata-kata itu tetap bersamaku saat aku merapikan alat-alatku dan meninggalkan villa kayu putih. Dan itu mengikutiku sepanjang perjalanan pulang.
Menjelang akhir sore, seseorang mengetuk pintu bengkel. Aku mengira itu Tio, tapi ketika aku membukanya, Aditya berdiri di sana, tangan di saku, rambutnya sedikit lembab karena kabut di luar. Dia tersenyum sopan. Maaf kalau aku mengganggu. Aku melangkah ke samping untuk membiarkannya masuk. Dia melihat sekeliling perlahan, memperhatikan tumpukan kayu, potongan-potongan halus yang dikeringkan di rak, dan sketsa yang ditempel di dinding. Dia berhenti di depan sofa, menjalankan telapak tangannya dengan ringan di sepanjang pinggiran ukirannya. Ini luar biasa, katanya pelan. Aku tidak tahu masih ada orang yang benar-benar membangun furniture seperti ini sekarang. Aku berterima kasih padanya, tidak yakin harus bicara apa lagi. Dia tampak berbeda di bawah cahaya bengkel, lebih tenang daripada saat dia berada di sekitar Karin. Mungkin bahkan lebih tulus. Dia menoleh kembali padaku. Aku tahu ada ketegangan. Aku tidak tahu seluruh ceritanya, tapi aku ingin kamu tahu, aku menghormati pekerjaanmu. Aku bisa melihat seberapa banyak usaha yang kamu berikan untuk ini. Suaranya tidak mengandung nada tersembunyi, tidak ada penghakiman, hanya ketulusan. Itu mengejutkanku lebih dari yang seharusnya. Aku mengangguk, menawarkan senyum kecil. 1 jam kemudian, aku mendengar ketukan lain. Kali ini, ibuku. Dia melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Matanya menyapu bengkel seolah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin memang belum pernah. Dia jarang berkunjung. Dia mengatupkan tangannya. Hana, kita perlu bicara. Aku menyekat telapak tanganku pada selembar kain dan menunggu. Dia menghela napas. Jenis napas yang muncul sebelum sebuah permintaan dibungkus dalam kekhawatiran. Adikmu sedang kewalahan. Dia punya banyak beban di bahunya. Orang-orang terus bertanya tentang dekorasi dan gaya pernikahan ini. Dan dia tidak ingin ada yang bingung. Beberapa orang mungkin berpikir kamu mencoba mengambil kredit atas pilihan desainnya. Aku menatapnya, tidak mampu menjawab pada awalnya. Kata-kata itu berputar di dadaku. Dia melanjutkan. Ibu tidak bilang kamu melakukan sesuatu yang salah. Ibu hanya pikir akan membantu semua orang jika kamu tidak menyebutkan kepada tamu bahwa kamu mengerjakan lokasi ini. Kami tidak ingin ada salah paham. Gaslighting telah menjadi bahasa keduanya. Dia mengucapkannya dengan lancar. Aku merasakan rahangku mengencang. Aku tidak pernah bilang sepatah kata pun pada siapapun. Aku disewa, itu saja. Dia memberikan senyum kecil yang tidak sampai ke matanya. Ibu tahu, sayang. Ibu hanya ingin melindungi citra keluarga. Orang-orang suka bicara. Bisa jadi rumit. Dia menunggu aku untuk setuju. Aku tidak setuju. Dia bergeser tidak nyaman karena diamku, lalu melangkah kembali ke pintu. Pikirkan saja apa yang ibu katakan. Sore itu, aku berkendara kembali ke Villa Kayu Putih untuk pemeriksaan produksi. Jacob melambai ke arahku. Kabar baik, pihak TV ingin wawancaramu dilakukan di pagi hari pernikahan sekitar jam 9. Segmen pendek tentang gaya restorasi kamu dan mengapa karyamu dipilih. Napasku tertahan di tenggorokan. Pagi hari pernikahan, di depan kamera. Di tempat yang Karin peringatkan agar aku tidak menarik perhatian. Aku mengangguk perlahan. Setelah dia pergi, aku pergi memeriksa kartu nama untuk resepsi. Staf lokasi sudah mencetaknya dan meletakkannya dalam tumpukan rapi. Aku menemukan satu yang bertuliskan, tampilan artis utama. Di situ tertera namaku dalam cetakan yang jelas dan tegas. Melihatnya di sana, membuat sesuatu yang hangat dan kuat muncul di dadaku. Saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengar suara Karin dari sisi jauh aula. Dia sedang berbicara dengan asisten pengatur pernikahan. Aku mengenali nadanya sebelum mengenali kata-katanya. Tajam dan mendesak. Dia menunjuk ke arah tampilan pintu masuk. Aku tidak mau namanya ada di depan dan tengah. Apa ada cara untuk mengganti kartu itu dengan yang lain?
Mungkin papan dengan inisial kami atau sesuatu yang lebih elegan. Apa saja. Perutku mencelos. Tidak cukup baginya bahwa dia tidak ingin aku terlibat. Dia ingin menghapusku. Asisten itu tampak tidak nyaman. Anda butuh persetujuan dari Elliot untuk itu. Mungkin sulit karena tim produksi sudah mengatur tata letaknya. Karin mendengus, mengusap dahinya. Tanya saja, aku tidak mau tamu berpikir ini pernikahannya. Ini pernikahanku. Kata-katanya mengirisku dengan bersih dan dingin. Aku tetap di sana sampai dia pergi. Lalu, aku melangkah pelan menuju asisten tersebut. Dia tampak terkejut saat melihatku. Sebelum salah satu dari kami bicara, Elliot mendekat dari belakangnya. Dia jelas telah mendengar sebagian percakapan itu, karena dia menggelengkan kepala dengan lembut. Kami tidak bisa mengubah tampilan kreditnya. Itu akan melanggar kontrak dengan acara TV dan jaringan mereka. Segalanya tetap seperti yang diatur. Nadanya ramah, tapi tegas. Karin telah mencoba menghapus karyaku dan gagal. Hari pernikahan pun tiba. Langit di Lembang masih pucat dengan cahaya fajar. Kabut tipis menggantung di atas halaman rumput. Aku tiba lebih awal dari kru lainnya. Aku duduk sejenak di mobil, membiarkan napasku tenang. Di dalam, tim produksi sudah mulai bersiap. Lampu disesuaikan, mikrofon diuji. Jacob melihatku dan segera berjalan mendekat. Waktu yang pas, kami siap merekam wawancaramu. Kamera mulai merekam dan untuk sesaat segalanya di luar bingkai kamera menghilang. Aku melihat ke arah sofa itu, pada lekukan kayu dan kain bludru yang halus. Dan aku membiarkan diriku mengingat malam-malam saat aku membentuk rangkanya, menghaluskan tepinya, memasang sambungannya. Aku berbicara tentang sejarah di balik furnitur tua, bagaimana setiap goresan memiliki cerita, bagaimana merestorasi sesuatu yang terlupakan terasa seperti menyelamatkan sebuah suara yang telah dibungkam. Aku berbicara tentang cara orang membuang barang yang mereka pikir tidak lagi bernilai, bagaimana keindahan seringkali bersembunyi di bawah lapisan keausan. Ketika wawancara selesai, Jacob menepuk bahuku. Itu sempurna, sangat jujur. Tamu-tamu mulai berdatangan tak lama kemudian. Aku memperhatikan dari samping saat orang-orang menyentuh bludru, mengagumi kaki-kaki ukiran, bergumam tentang betapa mewahnya segala sesuatunya terlihat. Keluargaku tiba sekitar 30 menit kemudian. Aku mendengar suara bapak sebelum aku melihatnya. Dia berjalan ke aula dengan ibu di sisinya. Mereka berhenti di dekat pintu masuk, mengagumi dekorasi. Bapak melangkah mendekati sofa dan memberikan siulan rendah. Ini lebih bagus dari yang aku bayangkan. Dia menoleh ke Elliot yang berdiri di dekatnya. Siapa yang merancang semua ini? Meja-meja ini, sofa ini, kerajinan kayunya. Ini mengesankan. Elliot membeku sejenak, matanya melirik ke arahku sebelum menjawab. Anda akan segera melihatnya. Bapak tampak bingung, tapi mengangkat bahu dan berjalan ke area upacara. Tim produksi mulai menjalankan tes suara pada layar proyeksi besar di ruang resepsi. Beberapa tamu berkumpul di belakang, penasaran. Aku menonton dari samping saat layar menyala. Awalnya hanya garis-garis tes teknis. Lalu tak disangka, tes tersebut berubah. Potongan pendek dari wawancaraku muncul di layar. Suaraku memenuhi ruangan, menggema lembut di langit-langit tinggi. Tamu-tamu berhenti dan mendengarkan. Ibuku, yang tadinya sedang menyesuaikan gelang di pergelangan tangannya, mendongak tajam. Karin berdiri di sampingnya dengan jubah sutra saat dia baru saja keluar sebentar dari ruang rias pengantin. Ketika dia melihat layar, wajahnya langsung menegang. Jacob mendekekiku, menyerahkanku botol air minum kecil. Mereka sedang pemeriksaan suara terakhir. Segmen lengkapnya akan diputar nanti saat jam koktail. Aku mengangguk. Jantungku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang menyerupai kelegaan. Untuk pertama kalinya, suaraku ada di ruangan ini sebelum ada yang mencoba membungkamnya. Upacara pernikahan pun dimulai. Karin berjalan menyusuri lorong di lengan bapak.
Ekspresi bapak melunak dengan kebanggaan yang tidak pernah dia tunjukkan padaku. Itu adalah upacara yang indah. Ketika upacara selesai, tamu-tamu kembali ke aula resepsi. Jam koktail dimulai, dan saat itulah bagian kedua dari video fitur diputar. Rekaman bengkelku memenuhi ruangan. Kamera melintasi tumpukan kayu tua, sikat, pelitur, klem, tatah, lalu aku di meja kerja, mengamplas sandaran lengan yang melengkung. Suaraku menarasikan di atas visual tersebut. Restorasi adalah percakapan antara masa lalu dan masa kini. Kamu harus mendengarkan dengan saksama. Kamu harus sabar. Kamu harus percaya ada sesuatu yang layak diselamatkan, bahkan ketika orang lain berhenti mencarinya. Orang-orang menonton dengan ekspresi penuh pemikiran, lalu kalimat berikutnya diputar. Aku membangun kembali potongan-potongan ini dengan cara yang sama aku membangun kembali hidupku. Perlahan, diam-diam, setelah bertahun-tahun diremehkan oleh orang-orang terdekatku, setelah bertahun-tahun merasa tidak terlihat. Gumaman menjalar melalui kerumunan. Aku melihat ibu menekan bibirnya. Bapak berdiri kaku. Bahu Karin menegang tajam. Video berlanjut. Aku belajar bahwa kamu tidak butuh izin untuk menjadi orang yang kamu inginkan. Kamu tidak butuh tepuk tangan. Kamu tidak butuh validasi. Kamu hanya butuh keberanian untuk terus berjalan. Ruangan itu sunyi. Saat video berakhir, tepuk tangan yang menyusul terasa tulus. Aku merasakan desakan emosi di dadaku. Untuk pertama kalinya, aku berdiri tegak di tempat di mana mereka tidak pernah bermaksud membiarkanku bersinar. Tapi saat tepuk tangan memudar, langkah kaki Karin berbunyi tajam di lantai. Dia mendorong kerumunan dan menarikku. Ikut aku sekarang. Pintu ruang rias pengantin tertutup dengan suara debuman pelan. Karin berbalik menatapku dengan mata membara. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu mempermalukanku? Kenapa kamu tidak bisa diam saja? Kamu selalu harus membuat semuanya jadi tentang kamu. Kamu merusak segalanya. Aku menatapnya, membiarkan kata-katanya menetap seperti dulu. Tapi kali ini, kata-kata itu tidak meresap ke dalamku. Aku menarik napas panjang. Aku tidak merusak apapun. Aku mengangkat level pernikahanmu. Segalanya di aula itu terlihat indah, karena aku mencurahkan hatiku ke dalamnya. Kamu mendapatkan pernikahan impianmu. Dia berkedip, seolah aku baru saja menamparnya. Aku melangkah lebih dekat. Kamu ingin aku bersembunyi. Kamu ingin aku tetap kecil dan diam, supaya hanya kamu yang bersinar. Tapi aku tidak mencuri cahayamu. Aku hanya menyalakan cahayaku sendiri. Wajahnya kaku karena terkejut. Aku membuka pintu. Tanpa menoleh ke belakang, aku melangkah keluar, meninggalkannya terpaku di tengah ruangan. Aku berjalan melewati pintu aula. Ruangan terasa lebih hangat, lebih lega. Aku berjalan menuju sudut jauh untuk mengambil jaketku. Tanganku masih gemetar karena adrenalin, tapi dadaku terasa lebih ringan dari yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Aku melihat ibu mendekat. Hana, katanya, suaranya terdengar rapuh. Ibu pikir kita perlu bicara. Kami tidak bermaksud begitu. Hal-hal yang kami katakan, yang Karin katakan, itu keluar secara salah. Sesuatu di dalam diriku menjadi tenang. Aku teringat semua tahun yang kuhabiskan hanya untuk mendengar permintaan maaf seperti ini. Tapi sekarang kata-kata itu ada di depanku. Aku merasa anehnya tidak terikat. Ibu memaksudkan setiap kata itu, Bu. Mungkin bukan karena kebencian, tapi ibu mempercayainya. Dan kata-kata itu membentuk siapa aku di rumah itu. Aku tidak marah lagi. Aku hanya sudah selesai. Aku tidak hidup untuk persetujuan ibu lagi. Aku tidak butuh kalian melihat nilaiku untuk tahu bahwa nilaiku ada di sana. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Sebelum dia bisa menjawab, Bapak mendekat. Dia bergabung dengan kami, tapi menjaga jarak beberapa kaki. Dia melihatku,
lalu membuang muka. Rahangnya mengencang dan mengendur. Dia menelan ludah sekali dan menatap lantai. Dia tidak bisa melihatku. Dia tidak bisa bicara padaku. Dia bahkan tidak bisa pura-pura memperbaiki keretakan di antara kami. Dan itu memberitahu aku segalanya. Aku membiarkan keheningan menjadi jawaban. Ibuku akhirnya berbisik bahwa dia berharap kita bisa bicara lagi kapan-kapan. Aku tidak menjanjikan apapun. Aku hanya mengangguk sekali dan melangkah melewati mereka. Aku berjalan keluar pintu aula dan menuju lorong. Di belakangku, resepsi pernikahan mulai meriah dengan musik baru. Laughter rose and faded. Tapi aku sudah pergi. Di luar, udara malam mendingin. Aku berjalan perlahan melintasi tempat parkir. Ketika aku akhirnya membuka pintu mobil dan meluncur ke kursi pengemudi, keheningan membungkusku seperti selimut hangat. Aku duduk di sana untuk momen yang panjang dengan tangan di setir, menghirup ketenangan. Aku sendirian, dan aku merasa damai. Air mata tidak pernah jatuh. Gemetar itu hilang. Jantungku tetap stabil, tenang, pasti. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa tidak punya apa-apa lagi untuk dijelaskan. Perjalanan kembali ke Bandung memakan waktu hampir 1 jam. Jalannya berkelok-kelok melalui deretan pinus yang tinggi dan lahan pertanian yang tenang. Aku menurunkan jendela dan membiarkan udara sejuk masuk. Setiap kilometer terasa seperti melepaskan sisa-sisa kehidupan yang tidak lagi ingin kubawa. Saat aku sampai di bengkel kerjaku, lampu di dalam masih menyala. Tio pasti tinggal lembur. Aku parkir dan masuk ke dalam. Tio mendongak dari meja kerja. Dia menyeringai saat melihatku. Berhasil, Hana. Aku menonton liputannya di live stream. Mereka memutar videomu 2 kali. Tawaran tawa lepas dariku. Lembut, tapi nyata. Aku melintasi bengkel menuju mejaku di sudut. Aku membuka laptop. Kotak masuk penuh dengan notifikasi yang terus berdatangan. Proyek, komisi, kemitraan. Sebuah museum ingin berkolaborasi. Seorang desainer ingin wawancara. Dan di bagian paling atas, sebuah pesan dari jaringan televisi. Kami ingin menawarkanku kontrak penuh untuk 2 musim tambahan kisah restorasi Nusantara. Pekerjaan dan kehadiranmu luar biasa. Kami harap kamu mau bergabung. Aku menatap layar, terpana. Lalu aku tersenyum, membiarkan bebannya menyelimutiku seperti selimut hangat. Setiap keraguan, setiap penghinaan, setiap kali seseorang memberitahuku bahwa aku tidak cukup, larut menjadi sesuatu yang jauh dan tidak relevan. Tio melihat dari meja kerjanya. Ada apa? Aku memutar laptop agar dia bisa melihat. Matanya melebar. Kamu berhasil, Hana. Kamu benar-benar berhasil. Aku berbalik ke arahnya. Aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Kami berdua tertawa pelan. Aku tetap di bengkel selama 1 jam lagi, mengatur alat-alat, menyeka permukaan meja, membiarkan tubuhku rileks. Malam semakin sunyi di luar. Sebelum masuk ke mobil untuk pulang, aku menoleh menatap bangunan bengkel ini sekali lagi. Tempat ini telah menjadi perlindunganku, kelasku, tabunganku saat aku tidak punya apa-apa lagi, terapiku, kebenaranku. Malam ini, tempat ini menjadi masa depanku. Aku berjalan ke mobil, merasa lebih ringan dari yang pernah kurasakan. Di makan malam itu, bapakku memanggilku menyedihkan. Hari ini, tanpa berteriak, tanpa balas dendam, tanpa menaikkan suara sedikit pun, aku membuktikan mereka salah. Keheningan telah membawa pesan itu lebih keras dari apapun. Aku menengadahkan wajahku ke arah langit. Bintang-bintang tampak lebih terang sekarang. Aku tahu satu hal dengan kepastian mutlak. Aku tidak akan pernah mengerdilkan diriku lagi. Dan saat aku berkendara pulang, kehangatan menyebar di dadaku. Bukan kebanggaan, bukan kemarahan,
tapi sesuatu yang lebih tenang, sesuatu yang seperti kebenaran, sesuatu yang seperti kebebasan. Jika kamu pernah diberitahu bahwa kamu terlalu banyak atau tidak cukup untuk keluargamu sendiri, ingatlah ini. Keheningan bisa menjadi kekuatan, dan kebenaran bisa menjadi pembalasan paling nyaring. Tulis di kolom komentar, apa arti harga diri bagimu, dan dari mana kamu mendengarkan kisah ini?